Anies Baswedan, saya siap maju jadi calon presiden jika ada partai mencalonkan. Negara kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Kayak itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya. Itu dulu poinnya. Kedudukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mulk, mulkun. Mulkun. Kalau sudah dipegang jadi milkun namanya. Milik, bahasa Indonesia milik ya. Orangnya disebut dengan malik, ya, pemiliknya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya, supaya setiap orang yang sekiranya sedang berada di tingkat tingginya atau orang yang belum mendapati itu, supaya sadar tentang kaidah ini dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menghambat setan datang bawa penyakit. Jadi orang punya kedudukan bisa mencegah ria dan sombong. Orang yang belum mendapati itu juga tidak terkesan dengan sifat iri hati yang mungkin muncul. Perhatikan kaidah pertamanya. Qulillahumma malikal mulki. Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang punya kedudukan. Lihat kaidah Quran. Perhatikan kaidah Quran ya. Saya ulang, kaidah Qurannya berkata, sesungguhnya saat kedudukan itu melekat pada seseorang, sebetulnya dia bukan pemiliknya. Dia bukan pemiliknya. Yang punya Allah. Ya, lihat, malikal mulki, yang punya kedudukan itu Allah. Ya. Allah bisa gilirkan kalau seketika misalnya Allah ingin cabut, Allah cabut. Diangkat jadi menteri, tuh naik. Allah ingin cabut, jadi cabut. Sudah, kamu 20 hari saja ya. Nanti saya izinkan kembali, besok jadi wakilnya aja. Bisa jadi. Bisa terjadi gitu kan. Cabut ya cabut, Anda nggak bisa mengatur. Bisa terjadi apa saja. Ya. Dan di situ biasanya ada hikmah. Ya, biasanya ada hikmah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalimat yang pertama, qulillahumma malikal mulki, katakan yang punya kedudukan itu Allah. Kalau dialamatkan kepada yang sedang diamanahi, artinya, kamu jangan angkuh dengan kedudukan kamu. Gak usah ria, yang punya itu bukan kamu, yang punya saya. Kapan aja saya bisa cabut. Karena itu ketika Anda sedang diamanahi dengan kedudukan tertentu, Anda harus belajar, tanyakan pada pemiliknya, ya Allah, saya diamanahi ini, apa yang harus saya perlakukan dengan amanah ini? Ya, tanyakan, supaya ketika Anda dititipkan, maaf, sifat titipan itu kan Anda harus rawat kan. Saya nitip handphone Pak, begitu kembali kepada saya, casingnya sudah berubah, statusnya sudah beda, fotonya ganti, gitu. Bagaimana perasaan saya? Ya Allah nitipkan kedudukan kepada Anda, lalu Anda selewengkan. Anda dititipkan tidak pada yang lain karena Allah percaya dengan Anda. Karena itu tanyakan kepada Allah bagaimana cara saya menggunakannya. Ini bagian pertama ya. Nah, tapi ini bahasan yang berbeda. Sekarang saya mau alihkan kepada poin yang penting. Bagi Anda yang belum mendapati itu, cegah setan membawa sifat iri hati. Jangan iri. Karena Allah bisa gilirkan hari ini untuk dia, besok pensiun mungkin untuk Anda. Dia meninggal, selesai mungkin dipindahkan pada yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan kedudukan tertentu, cara yang elegan jangan iri hati dengan itu. Cara yang paling elegan, lihat, punya siapa tadi kedudukannya? Punya Allah. Quran surah yang keempat ayat 32. Posisi paling kanan di tengah ke bawah sedikit. Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sedang diamanahi kedudukan, kata Allah tidak usah angkuh, jangan salah gunakan kewenangannya, karena itu cuma titipan, saya yang punya bukan kamu. Ya Allah, bagaimana cara saya menggunakannya? Ya, cara paling singkatnya, bocorannya, ya kata Quran, gunakan untuk kepentingan ibadah. Ya. Kalau ada orang punya kedudukan kemudian nyeleweng, dia ketinggalan. Karena dulu ada yang lebih hebat namanya Fir'aun, sampai ngaku Tuhan, dia nyeleweng dan masalah juga. Ya. Karena itu ketika Anda dititipkan kata Allah, gunakan untuk ibadah. Ya. Saya pesan ya, Anda misalnya di tingkat militer punya kedudukan cukup tinggi gitu kan, Masya Allah, atau di masyarakat punya kedudukan RT, RW dan sebagainya, bikin kebijakan yang bernilai ibadah. Sholat subuh berjamaah hari Sabtu di masjid, bikin surat. Begitu disebarkan kepada orang-orang sekitar Anda, 3 orang aja datang ke masjid, itu Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mumpung masih di atas Pak, kalau sudah nggak ada, nggak bisa lagi begitu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap menjadi calon presiden di Pilpres 2024, meskipun dia mengaku hingga sekarang belum memiliki tiket untuk maju sebagai capres. Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika sebuah partai mencalonkan saya, kata Anies seperti dikutip dari Reuters dalam sebuah wawancara di Singapura Kamis 15 September. Anies menambahkan dirinya tidak menjadi anggota partai politik merupakan suatu keuntungan. Artinya dia memungkinkan untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas, kata Anies. Reuters menyebutkan Anies Baswedan telah muncul dalam jajak pendapat independen sebagai salah satu tokoh teratas yang diperkirakan akan bertarung dalam Pilpres 2024. Dia bersaing bersama tokoh populer lainnya, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Para analis politik menganggap Anies menjadi salah satu capres potensial berkat popularitasnya di Jakarta. Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai menjadi batu lonjakan menuju kursi kepresidenan. Sama seperti Presiden Joko Widodo yang memulai karir dari Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dalam tulisannya, Reuters menyinggung soal Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah mendapatkan dukungan dari kelompok Islam garis keras saat melawan Basuki Cahayapurnama di Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Pada saat itu Anies yang menganut Islam moderat terlihat tidak berbuat banyak untuk memperbaiki keretakan agama dan komunal yang melebar di negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia itu. Namun dia mengatakan kebijakannya sebagai gubernur telah mempersatukan rakyat Jakarta. Dulu orang berasumsi tentang saya dan apa yang saya perjuangkan dan apa yang akan saya lakukan di kantor. Sekarang saya telah menjabat selama 5 tahun. Jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak, katanya. Diketahui Anies masuk dalam kandidat capres dalam Rakernas Nasdem beberapa waktu lalu. Namanya masuk bursa capres Nasdem bersama Ganjar dan Andika Perkasa. Selain Nasdem, PKS juga disebut tertarik mengusung Anies, meskipun PKS masih berupaya memunculkan kader internal Salim Segaf Ali Jufri. Anies juga mulai diperbincangkan oleh internal Demokrat. Demokrat menilai Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai dua calon yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Belakangan muncul wacana untuk menduetkan AHY dan Anies.